Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Saudara, kesempatan ini saya akan memperkenalkan I Ching yang pada kesempatan yang lalu kita ada menyinggung tentang I Ching. Inilah alat I Ching yang bisa menimbulkan suatu suara yang nyaring yang untuk bisa membantu almarhum atau almarhumah agar bisa mengikuti melafal nama Buddha. Jadi di saat kita membaca Amitabha, pukulnya saat A dan Tho. Amitabha, Amitabha. Melafal nama Buddha, suara I Ching itu tidak boleh lebih besar dari suara yang kita keluarkan. Ya. Jadi suara I Ching tidak boleh lebih besar dari suara melafal nama Buddha. Ya. Terus poin D, pesawat pelafalan non-stop, yaitu tape yang non-stop yang melafal nama Buddha harus juga kita siapin. Dan pasir mantra, kertas mantra, dan selimut mantra juga harus kita siapin oleh grup-grup dari melafal nama Buddha ini. Terus poin selanjutnya adalah F, kursi. Sediakan sesuai dengan jumlah peserta. Karena saudara, kita tahu di rumah orang yang meninggal itu kadang-kadang tidak memiliki begitu banyak kursi. Jadi harus kita siapin oleh grup yang melafal nama Buddha berapa jumlah peserta, maka kita siapin berapa kursinya. Yang poin G, pemberitahuan kepada anggota cunian. Jadi Anda juga harus memberitahukan kepada umat-umat yang ingin ikut cunian agar mereka tahu. Setelah itu kita harus menyiapin mantra pelimpahan jasa yang bunyi dalam bahasa Mandarinnya Yan yi si gong de hui xiang wang ze, nama marganya dan namanya. Terus sang pao si chong en, xia ji san tu ku,若有见闻者悉发菩提心，尽时报身，同生极乐国。十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。Bunyinya ini atau artinya lebih kurang kira-kira segala kebajikan dari melafal nama Buddha ini dilimpahkan kepada almarhum namanya, dan semoga dengan kekuatan karma ini membalas budi besar, 4 budi besar, dan menolong mereka yang terlahir di 3 alam sengsara. Dan semoga semua makhluk bertekad membangkitkan bodhicitta, mencapai alam para Buddha. Ya, jadi bunyinya demikian. Terus yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan. Poin pertama, oleh keluarga duka. Karena bila mana kita keluarga duka menginginkan atau pengen mengundang anggota sangga atau grup liam keng, ada hal yang harus kita perhatikan dan harus perlu kita pahami. Poin A, apabila sudah mengundang biku sangga atau grup liam keng, ya, jangan lagi mengundang pendeta agama lain, misalnya saikong. Karena hal ini bisa membuat keadaan menjadi kacau balau sehingga mengganggu pikiran atau samasati almarhumah. Dan jangan mengganggu dan juga bisa mengganggu kehikmatan Buddha Dharma. Jadi saudara, bila mana dari keluarga duka atau dari keluarga kita telah mengundang anggota sangga, mengundang grup liam keng, kita jangan lagi mengundang pendeta agama lain atau pendeta agama dari tradisi seperti saikong atau lain-lainnya, karena ini bisa mengganggu pikiran orang yang meninggal ini. Karena pertamanya, kita mengundang anggota sangga melafal nama Buddha, terus kita mengundang lagi anggota saikong, terus ini membuat nanti pikirannya jadi kacau balau, ya. Terus juga membuat orang melihat kurang hikmat, kurang
anggun, ya kurang bagus. Jadi kalau kita sudah mengundang anggota sangga atau grup liamkeng, jangan lagi mengundang pendeta agama lain. Terus kalau mengundang kehadiran anggota sangga untuk cunin, untuk melafal nama Buddha atau membacakan sutra, maka keluarga duka harus mewakili penderita untuk menyambut atau menamaskara kepada anggota sangga. Jadi karena kita mengundang anggota sangga datang ke rumah untuk membacakan sutra, mantra atau nama Buddha, sebagai keluarganya kita mewakili orang yang sakit atau meninggal namaskara kepada anggota sangga sebagai tanda kita, sujud kita kepada Sang Triratna. Poin B, semua peserta atau pengikut cunin haruslah mengikuti bimbingan ketua grup cunin dan mendengarkan pengarahan dari ketua kapan berkumpul dan jadwal untuk cuninnya untuk melafal nama Buddha. Jadi kita sebagai peserta, anggota dari melafal nama Buddha atau anggota dari perkumpulan grup liamkeng, ini harus mendengarkan pengarahan dari ketua. Kapan berkumpul, di mana kita berkumpul, jam berapa, dan dibagi shift berapa. Harus kita ikuti. Terus yang poin C, apabila tidak berhasil mengundang grup cunin atau melafal nama Buddha, maka keluarga duka harus melakukan melafal cunin sendiri paling sedikit 12 jam. Jadi kadangkala orang tua kita tidak memiliki karma baik yang cukup sehingga tidak berhasil mengundang anggota sangga, tidak berhasil mengundang grup dari cunin, grup liamkeng, maka kita sebagai anak harus melafal nama Buddha sendiri. Makanya tadi telah saya sarankan di setiap rumah itu harus disiapin sebuah tape yang nonstop. Dimana kalau kita tidak berhasil mengundang dari grup liamkeng, grup cunin, ini kita setel tape yang nonstop. Kita sebagai anak kita ikuti, bacain. Terus yang kedua, grup cunin. Itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh grup cunin, grup melafal nama Buddha. Itu A, sebelum cunin atau melafal nama Buddha harus mendapat persetujuan dari keluarga duka terlebih dahulu. Saudara, ini kadang-kadang sering terjadi di mana kalau keluarga dukanya tidak memohon, terus grupnya datang sendiri, kadang-kadang keluarga duka menjadi tidak senang. Ya, jadi kita sebagai grup liamkeng atau grup cunin ini harus mendapat persetujuan atau diundang oleh mereka baru kita datang. Ya, kadang-kadang mereka tidak welcome terus kita datang, ini juga membuat mereka tidak senang. Ini juga tidak baik. Jadi kita juga sebagai grup liamkeng ini harus mendapat persetujuan dulu dari keluarga, dari pihak anak memohon dulu baru kita datang. Yang B, saat sampai di rumah penderita atau almarhumah harus menghadap orang yang tertua dalam keluarganya dan barulah masuki ruangan setelah dipersilakan oleh orangnya agar tidak menjadi sasaran kecurigaan kalau terjadi sesuatu kehilangan di rumahnya. Jadi kalau kita pengen datang ke rumah umat yang meninggal itu melakukan cunin, setelah kita sampai di rumahnya, kita sebagai kepala atau ketua dari grup cunin itu menghadap dulu keluarganya yang tertua. Setelah mereka persilakan baru kita masuk. Jangan pula belum mereka persilakan kita sudah masuk. Nanti ada apa-apa yang hilang, kita dituduh. Ya. Jadi kita menghadap keluarganya yang lebih tua dulu, terus mereka mempersilakan kita masuk, baru kita masuk. Ngerti ya? Poin C, saat cunin atau melafal, mesti dengan pikiran ikhlas. Anggaplah penderita atau almarhumah sebagai keluarga kita sendiri. Jadi siapapun Anda datang ke rumah umat yang meninggal, anggaplah orang yang meninggal itu orang tua kita. Dengan demikian, maka kita akan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas memberikan pelafalan nama Buddha. Tapi kalau Anda memiliki satu pikiran, wah ini bukan siapa-siapa saya mah sembarangan saja. Benar enggak? Nah inilah kadang-kadang kita lupakan. Jadi anggaplah semua orang yang meninggal itu adalah keluarga kita, papa kita, mama kita. Maka Anda akan bersungguh-sungguh melafalkan. Ingat,
Kita dengan sungguh-sungguh melafalkan nama Buddha, membantu orang meninggal melafalkan nama Buddha. Kalau dia terlahir di alam Sukawati, berapa besar karma baik yang kita perbuat, saudara. Ya, jadi hari ini kita berbuat melafal nama Buddha sebenarnya di samping membantu orang yang meninggal juga untuk diri kita sendiri. Pondasi kita, kebiasaan kita melafal nama Buddha, maka di suatu saat kita mau meninggal, kita akan ingat untuk melafal nama Buddha. Jadi singkat kata, membantu orang lain juga membantu diri kita sendiri. Terus D, minuman yang disediakan oleh keluarga duka boleh kita minum, tetapi makanan harus kita urus sendiri supaya tidak merepot keluarga duka. Ya, kadang-kadang keluarga atau sanak famili, keluarga dari pihak duka itu sendiri sudah cukup sibuk mengurus orang tuanya yang meninggal. Terus kalau kita datang membantu melafal nama Buddha harus merepotkan mereka untuk menyiapkan makanan kita lagi. Ini kadang-kadang terlalu membuat mereka jadi repot. Jadi kita sebagai grup Chunien, sebagai kepala Chunien ini juga harus pikirkan sebelum kita pergi Chunien, mungkin kita siapin sendiri makanan atau sebagainya agar tidak merepotkan keluarga duka dan tidak membuat mereka lebih sibuk untuk melayani kita. Ya. Terus poin E, apabila dari keluarga duka memberi benda-benda seperti handuk dan sabun, boleh kita ambil dan bisa kita danakan kembali kepada anggota sangga. Jadi kadang-kadang kita ke rumah keluarga duka membantu Liam Keng atau Chunien atau melafal nama Buddha. Dari pihak keluarga kadang-kadang memberikan handuk dan sebagainya. Dan kalau kita merasa tidak layak menerima, kita ambil, terus kita bisa menyalurkan atau bisa mendanakan kepada anggota sangga. Poin F, pemberian angpau atau uang jangan diambil. Karena sebagai umat awam tidak berhak menerima angpau karena tidak memiliki ladang kebajikan untuk ditanam oleh orang lain. Jadi kadang-kadang kita melihat umat Buddha sering datang ke rumah duka, membaca Liam Keng, membaca nama Buddha, terus dari pihak keluarga memberi angpau, pihak umat awam ini karena belum pernah dikasih tahu, terus mengambil. Ya. Boleh saja kita ambil, terus kita kembali, kita sumbangkan ke wihara. Kenapa sebagai anggota sangga umat awam memberikan dana? Karena anggota sangga memiliki satu jubah ladang kebajikan. Jadi ibaratnya berdana kepada sangga ini menanam karma baik di ladang kebajikan. Tapi umat awam tidak ada seperti demikian. Maka umat awam tidak boleh menerima angpau saat memberikan bantuan kepada keluarga duka. Melafal nama Buddha, membacakan sutra. Ya, umat awam tidak ada ladang kebajikan yang seperti itu yang ditanam oleh orang, yang bisa ditanam oleh orang lain dengan anggota sangga. Poin ketiga, saat Chunien atau melafal nama Buddha. A, sebelum Chunien atau melafal nama Buddha harus berkumur atau gosok gigi terlebih dahulu dan dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan hewani, makanan daging-daging dan berbau yang keras seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang dan daun kucai lainnya. Ya. Jadi kalau kita mau pergi ke rumah duka Chunien atau melafal nama Buddha atau baca sutra, sebelumnya kita harus gosok gigi dulu, kumur dulu. Dan diharapkan kita itu semuanya vegetarian, jangan makan daging dan jangan makan bawang. Menyinggung tentang bawang, saudara, mungkin banyak yang bertanya-tanya, bawang tidak ada nyawa, kenapa tidak boleh makan? Ya, karena bawang kalau kita konsumsi dalam kondisi mentah ataupun kondisi masak, ini bisa menambah nafsu birahi kita dan bisa membuat kita itu bertambah emosi. Makanya bawang itu tidak boleh dimakan bagi orang yang makan vegetarian. Terus
B. Dilarang ngobrol atau bicara-bicara yang tidak bermanfaat di dalam kamar penderita. Pada saat memberi makanan kepada penderita, juga harus terus melakukan pelafalan nama Buddha, supaya penderita tetap berkonsentrasi. Ya, jadi bila mana kita sudah berada di kamar penderita, jangan lagi mengobrol bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Cukup melafal nama Buddha. Dan bila mana memberikan makanan kepada orang yang sakit, juga harus tetap melafal nama Buddha, agar orang yang sakit ini tetap konsentrasi dengan melafal nama Buddha. Dan kalau ada teman atau tamu yang ingin menjenguk, dapat diundang untuk turut melakukan cunien atau melafal nama Buddha. Dan seandainya mereka tidak bersedia mengikuti melafal nama Buddha, bisa dilayani di ruangan lain. Jadi bila ada sanak keluarga atau teman dari orang yang sakit ini datang menjenguk, bisa kita ajak untuk ikut memberikan melafal nama Buddha. Dan bila mana dia tidak berkenan, bisa kita suruh keluarganya untuk membawa ke ruangan lain melayani tamu ini. Ya, dan jangan di ruangan orang yang sakit itu bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Poin C, pelafalan nama Buddha sebaiknya menggunakan 4 huruf, ya, yaitu Amitofo, yang awalnya dan akhirnya saling dirangkai supaya penderita yang semangatnya sudah lemah dapat lebih konsentrasi. Dan nada harus diatur sedemikian rupa, menghindari batuk, bersin, dan suara gangguan lainnya. Jadi saudara, dari awal mulai keluarga kita atau orang tua kita sakit sampai meninggal sampai 16 jam, kita cukup melafal nama Buddha Amitofo 4 kata. 4 kata. Karena orang yang meninggal, orang yang sakit ini pikiran atau semangatnya sudah lemah, ini cukup kita baca 4 Amitofo agar dia gampang mengingat. Ya, gampang mengingat dan lebih konsentrasi. Dan tidak boleh diputus-putus, harus terus non-stop membaca nama Buddhanya, supaya dia itu tetap konsentrasi dengan nama Buddha. Dan kecepatan nada dari melafal nama Buddha ini harus diatur. Tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Nanti kalau kita baca terlalu lambat, nanti orang yang meninggal itu tidak sabar, bangun pula dia kan. Mengatakan, itu baca terlalu lambat. Atau kalau kita membaca terlalu cepat, dia tidak bisa ngikuti, malah nanti dia bangkit, bangun, kasih tahu kita, jangan terlalu cepat, kaget pula kita kan. Jadi nadanya atau kecepatannya kira-kira demikian. Amitofo, 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 Amitofo. Nah, kecepatannya itu kira-kira demikian. Jangan pula terlalu cepat. Amitofo, 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 Amitofo. Ini tidak cocok untuk orang yang meninggal. Atau terlalu lambat. Amitofo. Itu juga tidak cocok. Jadi sedang-sedang. Amitofo, Amitofo. Nah, terus harus kita hindari suara batuk-batuk, bersin, dan suara gangguan lainnya. Karena kadang-kadang kita melafal nama Buddha, lagi melafal, terus kita aciu. Ini bisa mengganggu pikiran orang yang akan meninggal itu. Jadi kalau kita mau aciu, mau batuk, keluar dari kamar. Jangan di dalam kamar orang sakit. Poin D, mulai cunien pada saat denyut nadi dan napas penderita mulai lemah. Perlu diingat bahwa pada saat terakhir penderita akan menghembuskan napas terakhir, denyut nadinya akan sangat cepat melebihi orang normal. Ya. Saat melafal nama Buddha, memukul ingcing bertepatan pada bacaan A dan To agar hasilnya lebih jelas dan mudah menenangkan pikiran. Janganlah menggunakan mu'i karena suaranya kurang jelas. Jadi kapan mau mulai cunien saudara? Di saat denyut nadi penderita sudah mulai sangat lemah sekali. Ya. Jadi bila mana seseorang yang mau meninggal, kadang-kadang denyut nadinya sangat lambat sekali. Denyut jantungnya kadang-kadang 1 menit
itu hanyalah 72 atau bahkan tidak sampai kadang-kadang. Tapi ada juga sebagian orang di saat mau meninggal itu denyut nadinya sangat cepat sekali, melebihi orang yang normal. Ini juga hati-hati. Kadang-kadang orang yang mau meninggal juga ada bentuk-bentuk seperti ini. Dan saat melafal nama Buddha memukul ingcing. Nah, sudah saya katakan A dan To harus dipukul. Pukul Amito. Dan ingcing ini hasilnya lebih jelas dan mudah menenangkan pikiran. Ya. Jadi kenapa kita menggunakan ingcing, saudara? Karena suara ingcing ini lebih jelas. Kalau suara mui ini agak kurang jelas didengar oleh orang yang meninggal. Makanya kita menggunakan ingcing. Poin E, apabila anggota cunien banyak, anggota pelafalan nama Buddha banyak, bisa dibagi menjadi beberapa grup. Kalau anggotanya sedikit, dapat dibantu dengan kaset atau tape non-stop. Tetapi janganlah hanya menggunakan kaset tanpa dilafal oleh manusia. Karena manusia mempunyai kekuatan batin dan cahaya khusus untuk menangkal makhluk halus. Sedangkan tape tidak memiliki kekuatan ini. Jadi di depan juga telah dijelaskan. Ya, bila mana anggota pelafalan nama Buddha ini banyak, bisa dibagi berbagai grup, banyak sip. Misalnya 6 sip, 1 sip 2 jam berarti 12 jam. Kalau 16 jam berarti dibagi 8 sip. Nah, kalau orangnya sedikit, bisa dibantu dengan kaset yang membaca Amitabha atau dibantu dengan CD dan tape non-stop. Tetapi tidak boleh hanya dilafalkan oleh kaset, tetapi tidak dibantu oleh manusia. Ya, kita mau hidupin tape non-stop juga harus dibantu oleh manusia membacanya. Karena manusia memiliki satu kekuatan hati batin yang bisa menimbulkan cahaya dan menangkal makhluk-makhluk halus yang akan mengganggu orang yang meninggal ini. Poin F, kalau menggunakan kaset, janganlah memasukkan earphone ke dalam telinga penderita karena suaranya sudah susah dikontrol. Jadi kita sebagai anak jangan pula karena malas membaca terus pasang earphone, pasangkan ke telinga orang tua. Oh papa, kamu dengar sendiri ya. Ini tandanya anak yang tidak berbakti. Ya, anak yang tidak berbakti. Hanya 12 jam melafal nama Buddha juga tidak mampu kita bantu orang tua. Ya. Orang tua kita udah susah payah membesarkan kita. 12 jam gunakanlah waktu untuk berbakti. Ya, jadi jangan menggunakan earphone untuk masukkan ke dalam telinga orang yang sakit atau orang yang meninggal. Poin G, setelah menghembuskan napas terakhir, seharusnya melafal nama Buddha terus-menerus selama 16 jam. Akan lebih baik jika melafal selama 24 jam. Pada prinsipnya harus sampai tubuh jenazah sudah benar-benar dingin. Jadi saudara, manusia kadang-kadang selalu terikat dengan badannya, terikatan dengan duniawi, sehingga saat meninggal sampai 12 jam ini ada daerah tertentu yang masih panas, masih hangat. Jadi paling cepat 12 jam, sebaiknya itu 24 jam. Ya. Pada prinsipnya seluruh tubuh itu sudah dingin, tidak ada satu tempat pun yang hangat. Berarti itu sudah benar-benar meninggal. Ya. Poin H, sehabis cunien atau melafal nama Buddha, bacalah gata pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa kepada almarhum atau almarhumah. Jadi setelah kita membaca Amitabha, Amitabha, terus kita membacakan pelimpahan jasa. Kebajikan dari melafal nama Buddha ini dilimpahkan kepada almarhum atau almarhumah, namanya marganya apa, namanya apa. Jadi dengan demikian almarhumah akan menerima kebajikan dari melafal nama Buddha itu. Di samping melimpahkan kepada almarhum, juga melimpahkan kepada seluruh makhluk yang tidak kelihatan yang terjatuh di 3 alam sengsara. Terus yang poin 4, saudara, keadaan khusus. Ya, apabila penderita dalam keadaan hilang kesadaran atau sensi hunmi,
Hunluan. Bisa diberi minum air tapeco, air mantra agar kesadarannya bisa pulih kembali. Jadi ini keadaan khusus. Kadang-kadang orang tua kita ini sudah tidak sadar, pikirannya sudah kacau, tidak sadar, tidak kenal dengan anaknya. Dan bisa juga kita baca dulu air mantra tapeco, mantra Mahakaruna Dharani. Setelah kita baca, terus airnya kita beri minum kepada orang yang lagi sakit itu, agar kesadarannya itu pulih kembali. Poin B, apabila cunien atau melafal baru tiba di rumah duka dalam waktu 3 jam setelah penderita menghembuskan napas terakhir, maka terlebih dahulu harus mengadakan ceramah singkat kepada armahumah untuk menasehatinya supaya ikut melafal dalam hati dan bertekad terlahir di alam Sukawati. Setelah selesai ceramah singkat, barulah dimulai pelafalan nama Buddha. Jadi saudara, apabila kita datang ke rumah duka, rumah orang yang meninggal itu, dia itu baru meninggal dalam waktu 3 jam atau dalam 12 jam. Sebelum kita melafalkan nama Buddha, kita harus memberikan ceramah singkat kepada orang yang baru meninggal itu. Contohnya misalnya, oh Ibu A, Anda sekarang telah meninggal karena di dunia ini selalu berubah-ubah, tidak kekal adanya. Nah, sekarang saat yang paling baik Anda untuk melafal nama Buddha dan bertekad untuk lahir di alam Amitabha, terlahir di alam Sukawati. Di sana sudah tidak ada penderitaan. Segala yang ada di dunia ini tidak kekal adanya. Jadi Anda jangan terikat. Oleh karena itu ikuti kami, ikuti saya melafal nama Buddha Amitabha dan ingat untuk bertekad untuk terlahir di sana. Nah, kira-kira contohnya demikian. Jadi kita kasih ceramah singkat kepada orang yang meninggal itu agar dia bisa melepas, agar dia bisa mengikuti kita untuk melafal nama Buddha, agar dia untuk bertekad terlahir di alam Sukawati. C. Apabila saat menjelang menghembuskan napas terakhir sangat menderita sehingga meronta-ronta atau menjerit-jerit, ini merupakan karma buruk dari perbuatan jahat yang mengakibatkan makhluk-makhluk atau musuh mengganggunya. Dalam hal demikian, kita harus terlebih dahulu membantu makhluk-makhluk musuh itu menyeberang ke alam Sukawati dengan cara membacakan Wang Senco ya, sebanyak 108 kali serta diiringi dengan pemukulan mu'i kecil. Setelah kondisinya mulai tenang, barulah mulai kita melakukan cunin atau pelafalan nama Buddha. Saudara, jadi kadang-kadang kita melihat seseorang yang lagi sakit keras itu kadang-kadang menjerit-jerit, ya, menjerit-jerit, ada makhluk yang datang mau mengambil nyawanya atau bolak-balik merasa sangat menderita. Ini menandakan di saat kita manusia hidup mungkin banyak membunuh. Sehingga saat kita mau meninggal, ini banyak makhluk-makhluk halus yang datang untuk meminta nyawa kepada kita. Minta nyawa. Nah, dengan kondisi demikian, maka kita tahu ini mungkin makhluk-makhluk halus itu akan datang meminta nyawa. Nah, kondisi demikian kita sebagai grup Cuni atau grup Liam King atau sebagai anak harus terlebih dahulu membacakan Wang Senco terlebih dahulu. Karena supaya kita membaca mantra ini agar mereka makhluk-makhluk halus ini terlahir di alam Sukawati supaya tidak mengganggu orang yang akan meninggal ini. Dan di saat membacakan Wang Senco ini kita menggunakan mu'i pelan-pelan. Sehingga kondisi orang yang sakit ini, yang akan meninggal ini sudah tenang, barulah kita mulai cunin. Karena kalau dia kondisi menjerit-jerit, kita cunin, ini kadang-kadang membuat kita tidak konsentrasi. Jadi terlebih dahulu kita bacain Wang Senco, ya, mantra Amitabha, ya. Amitabha Buddha, mantra singkat Amitabha Buddha.
Ya, mantra ini bisa membantu seseorang untuk terlahir di alam sukawati. Poin D, keadaan khusus seseorang yang semasa hidupnya banyak berbuat kejahatan, mencaci maki atau memfitnah Sang Triratna, mengganggu orang yang menjalankan dharma atau Chang'ai dan Xiuxing, akan meninggal dengan wajah yang sangat jelek atau sangat mengerikan. Dalam hal yang demikian, orang Cunien atau melapal nama Buddha harus mewakili armahuma untuk melakukan trisarana dan bertobat mengaku karma buruk dengan cara terlebih dahulu di depan armahuma menjelaskan kepada orang yang meninggal bahwasanya trisarana dapat menambah atau menanam jasa kebajikan yang besar, yang luas. Terus karenanya akan dinaung atau dibalas dengan karma baik yang tidak terbatas. Ya. Jadi saudara, kadang-kadang orang semasa hidupnya selalu melakukan kejahatan, memaki-maki Triratna, memaki anggota sangga, menjelek-jelekkan anggota sangga, menjelek-jelekkan Buddha, menjelekkan dharmanya, atau menghambat orang menjalankan ajaran dharma. Sehingga saudara, biasanya orang yang demikian begitu meninggal, ini meninggal dalam kondisi wajah yang sangat jelek atau mengerikan. Contohnya misalnya mukanya berubah menjadi hitam dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, orang yang melafal nama Buddha atau grup Liam Keng ini harus membantu, ya, dari keluarganya, dari pihak grup Liam Keng ini harus membantu mewakili armahuma untuk trisarana, untuk bertobat di depan Buddha. Jadi ini penting, ya. Berarti mewakili orang yang meninggal ini untuk trisarana dan untuk bertobat di depan Buddha. Jadi bacaannya kira-kira demikian. Wo di zi dai wei wang ze. Ya. Jadi wo di zi itu nama saya, nama kita yang orang hidup. Misalnya saya Nekama. Wo di zi Nekama. Ya, atau xie dai wei wang ze, marganya apa? Terus san gui yi. San gui yi, gui yi fo, gui yi fa, gui yi sen. Gui yi fo liang zhu zun, gui yi fa li yi zun, gui yi sen zhong zhong zun. Gui yi fo jing, gui yi fa jing, gui yi sen jing. Dibaca sebanyak 3 kali. Jadi kira-kira demikian. Misalnya orang yang meninggal namanya marganya Li, ya. Terus namanya Along misalnya. Jadi wo di zi xie se dai wei wang ze Li Along. Ya gitu. Terus san gui yi fo, gui yi fa, gui yi sen, gui yi fo liang zhu zun, gui yi fa li yi zun, gui yi sen zhong zhong zun, gui yi fo jing, gui yi fa jing, gui yi sen jing. Artinya yaitu saya Nekama mewakili armahuma namanya Li Along, ya, melakukan trisarana, yaitu aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. Berlindung kepada Buddha memperoleh kebijaksanaan dan murah rezeki. Berlindung kepada Dharma akan terbebas dari roda samsara. Berlindung kepada Sangha, yaitu menanam ladang kebajikan. Kini telah selesai berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi karena orang yang mau meninggal ini di masa hidupnya belum pernah trisarana, maka kita sebagai grup Liam Keng atau dari keluarganya mewakili orang yang akan meninggal ini untuk trisarana. Dan karena trisarana ini bisa menambah karma kebajikan.
Dan setelah selesai membaca pernyataan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, lalu disambung dengan gata penyesalan. Itu gata bertobat. Ya, yang bunyinya Wang xi suo zhao zhu ye, jie you wu shi tan chen shi, chong sen yi yi zhi suo sen, ichie wo jing jie chan hui. Artinya, segala karma yang ku perbuat dari masa silam sampai dengan masa sekarang, yang dilakukan karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan, melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, segalanya aku menyatakan penyesalan sekarang. Jadi Wang xi suo zhao zhu ye itu artinya segala karma yang ku perbuat di masa silam maupun sekarang, jie you wu shi tan chen shi, yang dilakukan karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan, chong sen yi yi shi suo sun, melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, ichie wo jing jie chan hui, segalanya aku menyatakan penyesalan sekarang. Ya, jadi artinya, jadi gata penyesalan bunyinya demikian, dan artinya juga poin E, apabila saat menjelang menghembuskan napas terakhir sangat menderita, bisa disuntik obat anti sakit atau obat penenang, asalkan jangan sampai mengganggu kesadarannya, supaya penderita dapat berkonsentrasi untuk melafal nama Buddha. Ya, jadi saudara, ya, saat kadang-kadang orang yang lagi sakit ini, dia sangat menderita karena sakit tumor atau sakit kanker misalnya. Saat belum meninggal, ini orang ini akan sangat menderita, bolak-balik meronta-ronta karena kesakitan. Saat ini saudara, boleh kita suntik obat anti sakit. Tetapi syaratnya tidak boleh menyuntik obat yang membuat kesadarannya menjadi hilang. Misalnya suntik obat tidur, nah itu nggak boleh. Tapi suntik anti sakit yang bisa meringankan rasa sakitnya, tetapi tidak menghilangkan kesadarannya. Tidak menghilangkan kesadarannya. Nah, inilah yang perlu saudara ketahui. Ya, jadi kalau di saat orang tua kita itu sudah sakit, sangat sakit sehingga dia itu susah untuk melafalkan nama Buddha, perlu kita panggil dokter, dikasih suntikan. Suntikan ini untuk meringankan rasa sakit, tetapi tidak menghilangkan kesadarannya untuk melafal nama Buddha. Nah, dengan hal demikian, kalau rasa sakitnya sudah hilang, maka dia itu akan gampang atau lebih konsentrasi untuk melafal nama Buddha. Ya. Poin F, setelah melafal atau cunim beberapa waktu, terkadang akan terjadi sedikit pemulihan yang disebabkan oleh pemantulan kekuatan batin. Kejadian ini janganlah disalah anggapkan sebagai penyakit sudah mulai sembuh dan menghentikan cunian melafal nama Buddha, melainkan harus terus melakukan cunian atau melafal sambil memperhatikan keadaannya. Jadi kadang-kadang saudara, kadang-kadang di saat seseorang yang sudah lagi sakit parah, terus kita membacakan nama Amitabha, Amitabha, Amitabha. Kadang-kadang itu dia seolah-olah jadi pulih, jadi sehat kembali. Tapi saudara harus ingat, kadang-kadang itu bukan karena pulih, bukan sembuh, tapi ini karena kekuatan batinnya ini membuat dia itu semakin agak menjadi sadar. Tapi kadang-kadang dengan begitu sadar terus tidak lama kemudian langsung meninggal. Jadi kita grup Liam Keng atau sebagai anaknya juga harus tahu. Di saat kalau kita orang tua kita sudah sakit sangat parah saudara,
kita membacakan Amitofo, Amitofo. Terus dia seolah-olah menjadi sadar. Atau malah jadi bisa mengomong. Kita sebagai anak jangan terus berhenti cunin. Dan grup Liam King juga jangan cunin. Terus. Walaupun keadaan kita lihat, oh mungkin seperti kayak pulih kembali. Tapi kita jangan menganggap dia sudah sembuh. Jangan menganggap itu sembuh. Itu sebenarnya ada pemantulan kekuatan batinnya itu membuat dia begitu. Nah, kita sebagai grup cunin atau sebagai anak harus tetap melafal, tetap jangan sampai putus Amitofo, Amitofo. Karena kadang-kadang dengan kondisi demikian dia langsung meninggal. Ada juga orang karena tidak mengerti dia terus di saat cunin Amitofo, terus orang yang sakit ini terus bangun dan seolah-olah sembuh. Dan orang yang melafal nama Buddha ini menganggap, wah orang ini udah sembuh, pulang. Setelah pulang tidak lama kemudian orang yang sakit ini langsung meninggal. Langsung meninggal, saudara. Jadi saudara, ini harus Anda ketahui. Karena banyak hal yang kadang-kadang tidak pernah kita jumpai, tidak kita ketahui. Sehingga kita tidak sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal demikian. Makanya kenapa buku ini yang berbahasa Mandarin dengan judul Ling Chong Cheyao, saya setelah melihatnya sangat penting sekali bagi generasi anak-anak muda sekarang yang tidak mengerti bahasa Mandarin. Makanya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bertujuan agar umat kita di Indonesia, agar anak-anak muda yang tidak mengerti bahasa Mandarin setelah melihat buku ini baru tahu caranya. Oh, bagaimana saya mengurus orang tua saya di saat meninggal. Karena banyak orang yang tidak mengerti agama Buddha. Setelah orang tuanya meninggal, membolak-balik, mengganti pakaian, begitu meninggal langsung segera mencuci badannya, memandikan, menggantinya pakaiannya. Inilah mencelakakan orang tua. Tapi kalau bagi Anda yang telah pernah membaca buku tentang tata cara mengurus orang meninggal secara Buddhis ini, Anda akan selangkah demi selangkah dengan cara agama Buddha mengurus orang tua kita, membantu dia melafal nama Buddha, bahkan bisa membantu orang tua kita terlahir di alam Sukawati. Jadi berapa karma baik yang kita tanam, saudara? Inilah baru kita sebagai anak-anak yang benar berbakti. Jadi anak yang berbakti bukan orang tua kita meninggal terus kita menangis, terus memberikan persembahan kepala babi, memberikan persembahan daging yang banyak. Atau dengan cara kita nangis-nangis sebagai lambang anak kita, sebagai kita anak yang berbakti. Tidak. Tetapi sebagai anak yang berbakti, saudara, di saat meninggal kita pintar, kita bagaimana mengurusnya dengan cara Buddhis. Ya, menasehati orang tua kita agar jangan terikat. Kita sebagai anak bisa mewujudkan impian orang tua kita. Sehingga orang tua kita setelah mendengarkannya, merasa lega. Merasa lega dan dengan ikhlas mau meninggalkan tubuhnya. Jadi sebagai anak yang berbakti, saudara, itu tidak seperti yang kita lihat di masyarakat. Orang tua nangis kita, orang tua meninggal kita menangis sekuat-kuatnya. Terus kita memberikan persembahan yang banyak, persembahan daging dan sebagainya. Malah kalau kita lihat dengan kacamata Buddhis, ini sebagai anak yang durhaka. Kenapa? Ini menambah karma buruk orang tua kita. Karena orang tua kita meninggal, terus kita memotong ayam, kita memotong bebek, dan kita memotong babi. Nah, karma buruk inilah ditanggung oleh orang yang meninggal.
Makanya di agama Buddha itu sering dikatakan hukum sebab yang saling bergantungan. Ya, misalnya karena hari hujan jalan menjadi licin. Ya. Karena jalan licin, si Andi keluar dari rumah, jalan di atas jalan yang licin, terjatuh. Karena Andi terjatuh, kepalanya menjadi luka. Ya. Karena kepalanya luka, Andi menjadi meninggal. Misalnya contoh demikian. Nah, inilah karena orang tua kita meninggal, kita memotong ayam. Sehingga membuat karma orang tua kita semakin berat. Jadi di dalam agama Buddha itu dikenal dengan hukum saling bergantungan. Jadi jangan mengatakan, wah saya potong, ini yang motong kan saya. Kenapa orang tua saya yang mendapat karma buruk? Ya, karena orang tua kita meninggal, kita memotong untuk dipersembahkan kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita mungkin bisa ngomong, dia juga akan ngomong kepada kita, jangan motong daging. Jangan memotong ayam, jangan memotong bebek. Jadi saudara, kita umat Buddha, untunglah mendengarkan ajaran Buddha. Untunglah adanya Sakyamuni Buddha memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengurus orang meninggal. Sehingga bisa membantu kita, membantu orang meninggal agar terlahir di alam Sukawati. Tentu halnya di saat kita masih kuat, masih sehat, masih bisa bernapas, maka biasakan melafal nama Buddha. Amitofo, Amitofo, Amitofo. Biasakan. Makanya saya menyarankan semua umat Buddha, setiap umat Buddha di tangannya harus memiliki tasbih. Di saat kita ada waktu kosong, keluarkan Amitofo, Amitofo, Amitofo. Satu butir tasbih, satu nama Buddha. Amitofo, 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 Amitofo. Nah, di saat kita masih hidup, masih kuat, sudah biasakan melafal nama Buddha. Di saat kita mau meninggal, tetap masih ingat melafal nama Buddha. Jadi Anda dijamin akan terlahir di alam Sukawati. Jadi alam Sukawati, terlahir di alam Sukawati bukan hanya mengharapkan orang lain, tapi mengharapkan diri kita sendiri itu paling penting. Paling penting itu mengharapkan diri kita sendiri. Jangan mengharapkan orang lain. Ya, jadi kalau Anda di setiap tangan Anda ada punya tasbih, ada waktu keluarkan baca Amitofo, Amitofo. Kalau kita lagi sibuk pakai di tangan. Benar nggak? Jadi harus. Karena inilah alat sebagai membantu kita untuk tetap melafal nama Buddha. Kecuali kalau kita sudah mampu tanpa tasbih, sudah ingat terus. Nah itu sudah tidak perlu pakai tasbih. Tapi karena kita kalau tanpa tasbih kita masih sering lupa untuk melafal nama Buddha, maka kita harus sering pakai tasbih untuk melafal nama Buddha. Ya. Jadi semoga Anda sebagai umat Buddha juga pakailah tasbih di tangan, ada waktu keluarkan membaca nama Buddha. Ya. Jadi ceramah hari ini sampai di sini. Kita telah ceramah sampai ke poin F sudah selesai. Ya. Bagian F, poin F telah selesai. Nanti kesempatan lain kita akan ceramah tentang poin G. Hari ini cukup sampai sini. Akhir kata dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Segala kekuatan kebajikan dari ceramah ini dilimpahkan kepada semua makhluk yang tidak kelihatan. Semoga mereka bisa terlahir di alam Sukawati. Sadu, sadu, sadu. Namo Amitofo.